warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Kang Cep Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua sosok yang dimana sosok ini menjadikan kita uswah hasanah atau teladan yang baik. Yang pertama, karena pada kesempatan kali ini bertepatan dengan 10 Zulhijjah, hari besar Islam, bahkan hari raya, dua hari raya, yakni hari Jumat. Terus yang kedua, hari raya Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang pertama di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab sekali ayat 21. Ini berkaitan dengan kisah yakni teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum Rasulullah, Allah mengutus Nabi yang menjadi bapak tauhid, yakni Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sungguhnya Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Nah, sahabat-sahabat yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah, ada dua sosok yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami dan teladani dalam kehidupan. Yang pertama adalah sosok Rasulullah, yang kedua sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas teladannya Nabi Ibrahim alaihissalam karena bertepatan dengan syariat berkurban. Muslimin seluruh dunia pada kesempatan kali ini merayakan yang namanya Hari Idul Adha, yang bertepatan di hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Nah, maka ada hikmah ketika Allah menurunkan Nabi Ibrahim, karena di dalamnya ada kisah-kisah yang bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah diturunkan agar apa? Agar kita meneladani kecintaan beliau. Beliau itu sangat cinta kepada keluarga, kepada istrinya, kepada anaknya. Namun rasa cintanya yang mendalam tidak menjadikan dia lupa kepada Allah, yakni sang pemilik cinta yang memberikan cinta. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mendapatkan anugerah anak, maka Allah uji bukti kecintaannya kepada Allah. Bagi orang yang beriman, cinta yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya harus di atas segala-galanya. Maka Nabi Ibrahim membuktikan cintanya. Kata Allah, buktikan cintamu. Korbankan apa yang engkau cintai. Lalu Allah memerintahkan lewat mimpi untuk menyembelih anaknya. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim pun membuktikan cintanya dengan akan menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Namun Allah langsung memberikan apresiasi kalau bahasa manusia, lantas menggantinya dengan binatang, maka lulus begitu. Terus yang kedua,
teladan yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika beliau oleh Allah diuji, ya, diuji dengan berbagai ujian yang sangat berat, mulai dari remaja oleh Allah diuji dengan ayahnya yang kafir, ya, azan, ya, yang kesehariannya itu membuat patung-patung, ya. Namun Nabi Ibrahim tulus, ya, tidak ikut kepada ayahnya. Ketika Nabi Ibrahim diuji saat itu dengan dibakar, ya, karena mempertaruhkan keimanan, menguatkan keimanannya, ya. Bahkan dikisahkan Nabi Ibrahim itu adalah bapak ketauhidan, bapak tauhid begitu. Dan beliau lulus. Bagi manusia, orang yang beriman pasti Allah akan diuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi wasamarati wasbisiris sabirin. Allah akan menguji dengan rasa takut, kekurangan buah-buahan dan lain sebagainya. Namun ketika lulus maka, ya, orang itu termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Maka perlu kesabaran. Setiap ujian pasti akan ada solusinya. Tergantung kita berdoa kepada Allah. Maka yang ketiga, teladan yang bisa kita ambil sedikitnya yang ketiga itu adalah bagaimana Nabi Ibrahim itu dalam setiap kesempatan berdoa kepada Allah. Dalam sebuah disebutkan, doa silahul mu'min. Doa itu adalah kekuatan orang yang beriman, ya. Rasulullah saja mengajarkan kepada kita doa yang utama, ya. Kembali tapi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak putus asa, ya, ketika saat itu belum diberikan anak terus berdoa, ya, sampai usianya menjadi 80-an tahun, ya, di usia 86 tahun baru diberikan Ismail, ya. Setelah Ismail baru lahir Ishak, ya. Bahkan ketika lahir oleh Allah diuji untuk menyembelih anaknya dan beliau lulus, ya, dan beliau selalu berdoa. Maka yang ketiga teladan yang bisa diambil adalah kita jangan putus asa, terus berdoa kepada Allah karena doa silahul mu'min. Doa adalah kekuatan orang yang beriman. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau dirasa tayang ini bermanfaat, silahkan bisa like, komen, subscribe, dan share. Saya Kang Kep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.